Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Adika Maisari ST Mkom. Selaku dosen statistika probabilitas, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pendugaan Parameter dalam Pengambilan Keputusan Produksi pada Perusahaan Manufaktur Baut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri beserta anggota lainnya. Saya, Ratna Nura Salsabila, dengan NIM 6322033 dan anggota lainnya yaitu ada Imam Mardiansyah dengan NIM 6322011. Selanjutnya ada Raski Ali Narnesa Tandiseru dengan NIM 632200565 dan yang terakhir ada Marcella Romaulina dengan NIM 632200974. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Keputusan produksi yang efektif bergantung pada informasi akurat mengenai parameter-parameter seperti biaya, permintaan pasar, kapasitas produksi, dan variabilitas produksi. Namun, perusahaan seringkali hanya memiliki data sampel yang tidak lengkap. Pendugaan parameter menjadi penting untuk menggantikan kekurangan ini dengan memperkirakan nilai parameter populasi dari sampel yang ada. Pendugaan parameter membawa kepastian dan ketepatan estimasi sangat mempengaruhi keputusan produksi. Estimasi yang kurang akurat dapat menyebabkan overproduksi atau underproduksi yang mengaruh pada pemborosan atau kekurangan pasokan. Dengan memahami pengaruh pendugaan parameter, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi potensi kerugian akibat ketidakaturan estimasi. Pengertian pendugaan parameter menurut para ahli yaitu ada Georg Casella dan Roger L. Berger tahun 2002. Pendugaan parameter adalah teknik untuk mengestimasi nilai suatu parameter yang tidak diketahui dalam populasi menggunakan data yang diperoleh dari sampel. Estimasi ini melibatkan perhitungan dan mengandung ketidakpastian, sehingga estimasi yang diperoleh akan memiliki interval ketepatan atau confidence interval. Yang kedua, secara umum, pendugaan parameter adalah proses untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi yang tidak diketahui dengan menggunakan data sampel. Dalam statis, parameter populasi merujuk pada nilai yang menggambarkan karakteristik atau sifat tertentu dari populasi secara keseluruhan, serta rata-rata populasi, variasi, proporsi, dan sebagainya. Karena seringkali kita tidak dapat mengakses seluruh populasi secara langsung, maka sampel digunakan sebagai representasi untuk memperkirakan parameter tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis pendugaan parameter. Yang pertama ada pendugaan titik, yaitu metode yang menghasilkan satu nilai tunggal sebagai perkiraan untuk parameter populasi. Yang kedua, ada pendugaan interval memberikan rentang nilai di mana parameter populasi diperkiraan berada dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang ketiga, ada pendugaan maksimum likelihood, yaitu metode yang digunakan untuk memperkirakan parameter dengan cara fungsi likelihood, yaitu kemungkinan bahwa parameter yang diperkirakan menghasilkan data yang diamati. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya ada pendugaan bias, merupakan metode statis untuk memperkirakan nilai parameter yang tidak diketahui dengan menggabungkan informasi data sampel dan pengetahuan sebelumnya. Yang kelima ada pendugaan kuadrat terkecil, yaitu teknik yang sering digunakan dalam regresi linear yang memperkirakan parameter model yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan antara nilai yang diprediksi dan nilai yang diamati. Yang terakhir ada pendugaan momen,
yaitu teknik yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi berdasarkan perbandingan antara momen sampel dan momen populasi berdasarkan perbandingan antara momen sampel dan momen populasi yang diketahui. Selanjutnya di sini ada pembahasan tentang hubungan antara pendugaan parameter dan pengambilan keputusan produksi. Dalam dunia produksi, pengambilan keputusan sangat bergantung pada data yang diperoleh dari proses produksi itu sendiri. Namun, karena seringkali kita hanya memiliki data sampel dan bukan data populasi secara lengkap, pendugaan parameter menjadi alat penting untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Pendugaan parameter memberikan estimasi terhadap nilai-nilai yang tidak dapat diukur secara langsung dari populasi, seperti rata-rata waktu produksi, biaya per unit, atau tingkat efisiensi mesin. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis pendugaan parameter dalam keputusan produksi. Pendugaan interval membangun rentang nilai yang diperkirakan mencakup parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Tingkat keyakinan, misalnya 98%, menunjukkan bahwa jika proses ini diulang berkali-kali, maka 98% dari selang kepercayaan yang dihasilkan akan mencakup nilai parameter populasi yang sebenarnya. Dalam kasus ini, selang kepercayaan dihitung untuk menduga rata-rata diameter populasi. Pendugaan parameter melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan titik memberikan satu nilai spesifik sebagai taksiran untuk parameter populasi, misalnya rata-rata diameter sampel atau X-bar, sebesar 24,98 mm, digunakan sebagai estimasi untuk mikro, namun pendugaan titik memiliki keterbatasan karena tidak memberikan informasi tentang ketidakpastian atau tingkat keyakinan dari estimasi tersebut. Oleh karena itu, pendugaan interval digunakan untuk melengkapi analisis ini. Pembahasan studi kasus. Dalam industri manufaktur modern, memastikan bahwa setiap proses produksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga reputasi, kepercayaan konsumen, serta efisiensi operasional. Salah satu pendekatan penting dalam memastikan hal ini adalah penggunaan metode statik, khususnya pendugaan parameter, yang memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berbasis data terkait performa mesin dan kualitas produk. Studi ini menyoroti sebuah kasus pada perusahaan manufaktur baut otomatis yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja mesin produk dalam menghasilkan baut dengan diameter rata-rata yang sesuai dengan spesifikasi desain, yaitu 25 mm. Mesin yang digunakan di perusahaan ini dirancang untuk menghasilkan baut dengan spesifikasi rata-rata diameter 25 mm dan memiliki simpangan baku populasi sebesar 0,02 mm. Informasi ini diperoleh dari data histori dan uji coba sebelumnya. Untuk mengevaluasi apakah mesin memenuhi standar yang diharapkan, dilakukan pengambilan sampel acak terhadap 36 baut yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat mewakili kondisi keseluruhan populasi baut yang diproduksi. Dari hasil pengukuran, diperoleh rata-rata diameter sampel sebesar 24,98 mm, yang sedikit di bawah spesifikasi yang diharapkan. Namun, angka ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa mesin tidak memenuhi standar. Diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan metode pendugaan parameter untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang performa mesin. Pendugaan parameter dilakukan dengan membangun selang kepercayaan untuk rata-rata diameter populasi atau MIO, yaitu rentang nilai yang dimana rata-rata populasi sebenarnya diperkirakan berada dengan tingkat keyakinan tertentu. Dalam hal ini, tingkat keyakinan yang digunakan adalah 98%. Yang berarti bahwa terdapat probabilitas 98% bahwa selang yang dihitung akan mencakup nilai parameter populasi yang sebenarnya. Kemudian, pembahasan studi kasus selanjutnya, tingkat keyakinan ini mencerminkan preferensi perusahaan untuk meminimalkan resiko pengambilan keputusan yang salah, khususnya dalam lingkungan manufaktur di mana kesalahan kecil dapat berdampak signifikan pada kualitas produk dan kepercayaan pelanggan.
Langkah pertama dalam analisis adalah menghitung kesalahan standar rata-rata yang mencerminkan seberapa jauh rata-rata sampel mungkin menyimpang dari rata-rata populasi. Rumus kesalahan standar adalah kesalahan standar alfa per akar N. Alfanya adalah simpangan baku populasi, yaitu 0,02 mm. N-nya adalah ukuran sampel, yaitu 36. Dari perhitungan, kesalahan standar rata-rata adalah 0,02 dibagi akar 36. Hasilnya 0,003333. Selanjutnya, untuk menghitung batas bawah dan batas atas, selang kepercayaan digunakan rumus X rata-rata plus Z alpha per 2 dikali kesalahan standar, di mana X rata-rata adalah rata-rata sampel, yaitu 24,98 mm. Z alpha per 2 adalah nilai kritis distribusi normal standar untuk tingkat kepercayaan 98%, atau rumusnya Z alpha per 2 sama dengan 2,33. Batas bawah selang kepercayaan dihitung sebagai 24,98 dikurangi dalam kurung 2,33 dikali 0,00333 sehingga menghasilkan 24,97. Sementara batas atasnya adalah 24,98 ditambah 2,33 kali 0,00333 sehingga menghasilkan 24,98. Hasil pendugaan interval menunjukkan bahwa rata-rata diameter baut yang dihasilkan mesin berada sedikit di bawah target spesifikasi desain sebesar 25 mm. Meskipun selisihnya kecil, informasi ini memberikan wawasan yang penting tentang kinerja mesin. Tingkat keyakinan 98% berarti bahwa jika pengambilan sampel dilakukan berulang kali, 98% dari selang yang dihitung akan mencakup nilai rata-rata diameter populasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hasil pendugaan ini sangat andal dalam memberikan gambaran tentang populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcella. Selanjutnya, terdapat pula keterbatasan dalam pendugaan parameter, salah satunya adalah ketergantungan pada asumsi statistik seperti distribusi normal atau pengetahuan tentang simpangan baku populasi. Dalam kasus ini, distribusi normal digunakan karena ukuran sampel cukup besar. N lebih besar dari 30 sehingga asumsi ini dapat diterima. Jika ukuran sampel lebih kecil, distribusi student mungkin lebih sesuai. Selain itu, hasil pendugaan sangat bergantung pada representativitas sampel. Jika sampel yang diambil tidak representatif, estimasi yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan sampel dilakukan secara acak dan bebas dari biasa. Implikasi pendugaan parameter terhadap pengambilan keputusan produksi. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen perusahaan. Pertama, jika selang kepercayaan tidak mencakup target spesifikasi desain, hal ini menandakan bahwa mesin mungkin memerlukan penyesuaian. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan kalibrasi ulang mesin untuk mengurangi penyimpangan rata-rata diameter. Kalibrasi ini mencakup penyesuaian pada parameter mekanis atau elektris mesin agar hasil produksi lebih mendekati spesifikasi desain. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan program pemeliharaan preventif untuk memastikan bahwa semua komponen mesin dalam kondisi optimal. Pemeliharaan ini melibatkan penggantian komponen yang sudah aus atau pemeriksaan berkala terhadap sistem pengaturan mesin. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga presisi mesin dalam jangka panjang dan mengurangi kemungkinan penyimpangan yang terus berulang. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa mesin tidak mampu memenuhi standar spesifikasi secara konsisten, perusahaan perlu mempertimbangkan investasi dalam teknologi baru. Mesin dengan teknologi lebih canggih dapat memberikan presisi yang lebih tinggi dan konsistensi yang lebih baik.
pada akhirnya meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional. Keputusan ini, meskipun memerlukan investasi awal yang besar, dapat memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk peningkatan reputasi dan daya saing perusahaan di pasar. Kesimpulan, penggunaan parameter yang dilakukan dalam studi ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kinerja mesin produksi di perusahaan manufaktur baut. Analisis statistik ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata diameter baut yang dihasilkan berada sedikit di bawah spesifikasi yang diharapkan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil produksi memenuhi standar kualitas. Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya penggunaan data dan metode statistik dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, terutama dalam lingkungan industri yang kompetitif. Dengan menggunakan pendekatan seperti ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada analisis yang sistematis. Pada akhirnya, meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Somewhere to go where I need to